Gini Ustadz, saya mengucapkan terima kasih. 6 tahun lalu saya berjuang mencari tempat untuk praktek berlayar, tapi tidak dapat. Akhirnya Ustadz memberikan motivasi, Astikobillah, percaya deh sama Allah. Pokoknya jangan khawatir, saya ngikutin. Ustadz baca Ar-Rahman, setelah sholat duha saya juga ikutin. Salat wal waqiah, sholat Ustadz juga ikutin, alhamdulillah. Saya kesini pertama kali bukan untuk upload atau apa Ustadz. Saya ingin terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya yang paling ini, gimana caranya kita beristiqomah Ustadz terhadap apa yang Ustadz udah ajarkan terhadap kita semua. Dan di laut kan nggak ada masjid ataupun gimana Ustadz. Gimana caranya kita beristiqomah tetap berpegang teguh sama Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke. Gimana caranya tetap istiqomah di zaman yang serba amburadul ini ya? Mungkin beberapa tahun akhir-akhir kesini setelah saya mengenal dunia luar yang dulunya terkungkung di Madura saja, di mana isi-isi di sekitar saya ya mentok-mentok ya kiai, anak-anak kiai, santri-santri, itu doang dulu circle-nya. Saya merasa bahwa untuk pulang di atas jam 9 malam itu adalah sebuah kenakalan. Jadi saya merasa lingkungan saya dulu itu terjaga dan saya benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kemudian di tahun 2020 saya dibebaskan sama orang tua, mulai dibebaskan. Dan pada saat itulah fitnah-fitnah kehidupan bermunculan. Fitnah pertemanan, fitnah kepo-kepoan, gimana sih rasanya uwu-uwan gitu, muncul terus. Fitnah perempuan, fitnah hal-hal yang lain lah, berbagai macam hal-hal yang membuat kita terarah kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Hingga akhirnya saya mendapatkan satu kesimpulan, di mana kesimpulan ini benar-benar menyelamatkan saya dari banyak hal, yaitu menjaga circle pertemanan. Sebelum kita masuk ke konteks orang-orang laut ya, karena kebetulan banyak santri-santri saya dulu yang akhirnya setelah berlayar bercerita tentang kehidupan dunia laut itu betul-betul berbahaya. Pertama kita ngomong masalah pertemanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-maru 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang dilihat dari agama temannya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan kepada siapa dia akan berteman. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu." Sesungguhnya setiap pertemanan itu satu dengan yang lain nanti di akhirat akan saling berantem, kecuali pertemanan yang dibangun atas dasar takwa. Jadi kalau misal teman-teman hari ini menganggap bahwa oh ini bestie saya, solidaritas, ayo kita tawuran bareng, di SMA biasanya gitu. Ayo kita tawuran bareng. Ya memang selama ada di dunia kalian mungkin akan berkawan, bersahabat, tapi nanti di akhirat akan saling tuntut menuntut satu sama yang lain. Saling tuntut menuntut satu sama lain. Ya Allah, dulu saya jadi cogil gara-gara diajak dia ya Allah. Enggak ya Allah, dia mah cogil gara-gara habis ngeliat Satria. Contoh. Enggak ya Allah, dia itu cogil bukan karena saya, tapi karena dari awal dia kepikiran pengen jadi cogil. Akhirnya saling mendakwa satu sama lain, saling tuduh menuduh satu sama yang lain. Itu adalah kehidupan di mana pertemanan tadi tidak dibangun atas dasar takwa. Makanya saran saya yang selalu saya ulang-ulang adalah menjaga circle pertemanan. Misal pertemanannya tadi itu tidak ditemukan karena setiap hari interaksinya itu selalu dengan orang-orang yang jauh dari agama, selalu ngajak kita ke hal-hal yang buruk. Minimal selama 1 minggu ada 1 hari atau 1 jam yang itu teman-teman gunakan untuk deep talk sama orang-orang yang baik, sama ustadz, sama teman soleh. Untuk apa? Untuk memfilter berbagai macam perkara-perkara buruk yang sebelumnya mulai kita anggap sebagai sesuatu yang normal. Karena berbahayanya pertemanan dengan orang-orang yang gak baik adalah kita mulai menganggap normal hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ya kan? Yang awalnya kita ngelihat mabok itu sesuatu yang a'udzubillah gitu, tapi lama-kelamaan kayaknya biasa aja saya sekarang ngelihat orang mabok. Nah itu yang berbahaya. Maka berteman dengan orang-orang saleh fungsinya adalah kita tidak lagi menganggap mabok itu sebagai sesuatu yang
biasa saja. Maka minimal dari Senin, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini temannya setan. Enggak. Ini temannya orang yang enggak baik, teman haram lah kita sebut. Maka Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Minggu, itu temannya minimal baik. Minimal baik. Contoh, cewek-cewek ini kebanyakan. Bayangin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalian temenannya, kalian Masya Allah hijabnya luar biasa. Tapi temenannya sama cewek yang tiap hari tank topan contohnya. Tanpa saya merendahkan siapapun ya, tapi teman kalian tuh tiap hari tank topan. Pasti ada perasaan, dia tank topan cakep juga ya gitu. Apa aku kalau tank topan juga cakep? Akhirnya hijabnya makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Sakaratul maut terbuka, jadi jipon dan sebagainya. Akhirnya lepas hijab dan ujung-ujungnya tank topan beneran. Tapi kalau dia filter Senin, Selasa, Rabu, Kamis, temenannya ya sama yang tank topan. Jumat, Sabtu, Minggu, temenannya sama yang hijab syar'i. Itu terfilter. Hal-hal yang awalnya kita merasa indah, melihat keindahan pada tank top, itu dibarengi dengan keindahan orang-orang yang hijab syar'i. Sama seperti teman-teman yang lain. Gak harus tank top, itu cuman ala sebil misal ya. Hanya sebagai contoh saja. Kemudian para ulama kita sempat ditanya, kalau semisal saya gak nemu circle yang baik satupun, maka jawabannya adalah fala tusahib illa nafsak. Jangan mau bersahabat kecuali dengan dirimu sendiri. Yang lainnya cuma sekedar kenal. Yang lainnya cukup sekedar kenal, berinteraksi sewajarnya saja. Gak perlu yang betul-betul bersahabat sampai deep talk, sampai curhat. Repot memang repot, tapi lebih repot lagi ketika kita terperosok lebih dalam. Begitu. Hadza wallahu a'lam. Iya, terima kasih jazakallah khair Laura Kadam Sidik. Ustaz, silakan mau menambahkan mengenai bab istiqomah ini. Bang, siapa tadi namanya? Namanya adalah Bang tadi yang nanya siapa ya? Jeffrey. Jeffrey ya? Iya. Hah? Bukan Jeffrey Nicole, bukan.